Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang kembali dalam acara Jendela Dunia dan kita masih akan mengeksplorasi terkait dengan perang dan agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dan juga secara keseluruhan terhadap poros perlawanan di Timur Tengah. Dan dalam bincang-bincang ini kami hari ini ditemani oleh Bapak Dr. Juliadi MPD, seorang direktur dari Institut Al-Hikmah Makassar sekaligus juga direktur Poros Al-Quds Makassar. Dan beliau juga adalah pengamat Timur Tengah, hadir bersama kita untuk membicarakan tentang aspek-aspek edukasi bahwa kita ketahui yang namanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Karenanya kita akan melihat perang ini dari sisi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, sebagai pembuka, silakan Bapak Dr. Juliadi memberikan sambutannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mengungkapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menjadi tamu di IRIB dalam diskusi kali ini. Sebuah kesyukuran dan kebanggaan bagi kami pribadi. Dan juga mungkin saya akan menyapa seluruh penonton IRIB TV dimanapun berada, bahwa alhamdulillah hari ini semua pikiran kita, mata kita tertuju kepada Iran hari ini atas agresi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel yang sampai hari ini walaupun masih dalam kondisi gencatan senjata, tapi peluang akan terjadinya perang itu masih terus mengundang berbagai macam analisis kemudian hari ini. Mungkin itu lebih dahulu, mungkin terima kasih banyak. Ya, makasih. Dan saya dari IRIB Saleh Lapadi, kita akan memulai dengan pertanyaan yang pertama dan kita akan melihat bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, jangan lupa bahwa kedua kekuatan ini adalah dua kekuatan yang memiliki senjata nuklir. Mereka menyerang, mengagresi Iran, padahal Amerika Serikat masih dalam situasi berunding dengan Iran. Ini tentu sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana bisa kita masih tetap berunding tapi kemudian diserang? Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana Iran bisa bertahan selama 40 hari. Nah, mungkin Bapak Dr. Juliadi bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi awal bahwa masih berunding tapi kemudian menyerang. Ini apakah dalam hubungan internasional hal seperti ini jamak terjadi ataukah tidak? Ini sebuah upaya untuk menginjak-injak hukum internasional. Tentu apa yang dilakukan oleh Amerika ketika melakukan agresi ketika masih dalam perundingan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa itu melanggar hukum internasional. Tapi apa yang dilakukan oleh Amerika dengan tindakan ini justru kemudian hari ini kita lihat bahwa opini publik, kita tidak bisa nafikan itu, bahwa opini publik hari ini di seluruh termasuk di Indonesia. Saya kemarin sempat berjalan-jalan ke Kendari untuk berdakwah. Dan saya menemukan bertemu di situ, kan kita tahu bahwa narasi anti Iran ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah lama, Masya Allah. Dan kemudian dilakukan terus-menerus baik lewat media propaganda ini. Dan ya kita bisa katakan bahwa opini publik terhadap Iran, ya itu masih tanda kutip ya. Ya terburuk lah, misalnya masih negatif lah di dunia. Tapi dengan misalnya apa yang dilakukan oleh Amerika dengan agresi ketika misalnya masih dalam perundingan, ini kemudian mengubah opini publik dunia. Termasuk yang kemarin saya menceritakan, saya ya menjadi sangat positif gitu, sangat positif. Bahkan
kalau di Makassar ya, bahkan di Sulawesi, ke kafe-kafe kita, bahkan di pos-pos itu orang sudah mulai berbicara tentang Iran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa loh. Nah, itu ini yang sangat luar biasa. Bahkan keberpihakannya kembali bahwa Iran yang selama ini ada kata stigma Syiah dan lain-lain sebagainya, itu kemudian berubah. Itu kemudian nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena isu kemanusiaan yang kemudian menjadi isu utama di dalam pandangan opini publik terhadap Iran. Nah, saya mau cerita sedikit Ya, silakan. pengalaman saya yang sangat luar biasa. Ada seorang dosen di Kendari. Saya perjalanan 2 hari ke Kendari dan kemudian bertemu yang selama ini sangat anti Iran. Sangat anti Iran. Dia bilang, saya ini sudah bertahun-tahun menerima sebuah stigma ajaran yang kemudian propaganda yang sangat dekat terhadap Iran, tapi hari ini saya berubah. Saya mendukung Iran. Bahkan kalau setelah perang ini, bahkan ini ada sebuah ucapan yang sangat luar biasa. Kalau sudah perang, negara yang pertama saya akan kunjungi dan tolong saya ditemani, saya akan pergi ke Iran untuk melihat langsung apa yang terjadi di Iran. Itu luar biasa. Jadi ya mungkin bagi Amerika mungkin, dan ini juga kemudian misalnya kedikdayaan Amerika, adik kuasa Amerika yang selama ini didengung-dengungkan, diagung-agungkan oleh media, ini kan juga kemudian berubah terjadi peperangan. Ya. Jadi menurut saya ya mungkin ada plus negatifnya memang. Ya bagi ini sebuah pelanggaran, tapi bagi Iran ya ini sesuatu yang membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Karena dengan sendiri otomatis opini publik kemudian berubah dan kemudian berpihak ke Iran. Ya. Terus bagaimana Anda melihat bahwa Iran mampu bertahan sampai 40 hari? Bahkan mungkin begini, kalau ceritanya perang itu ada dua ya kira-kira ya, perang klasik sama perang asimetris begitu. Nah, apakah memang Iran dalam strategi perang asimetris ini adalah tidak harus bicara kemenangan, tapi bagaimana Iran mampu bertahan lebih lama? Itu sudah sebuah kemenangan. Bagaimana menurut Anda? Ini juga ya boleh jadi itu juga salah satu barometer ya, ukuran kemenangan untuk di perang asimetris ini. Karena semakin lama perang, maka kemudian akan semakin membutuhkan biaya yang paling banyak juga, gitu ya pasti. Namun kalau misalnya saya, karena terus terang pernah beberapa kali ke Iran dan kemudian menyaksikan langsung bagaimana budaya yang ada di Iran, ada sebuah yang kemudian menjadi sebuah catatan bagi saya. Ini menarik, ya silakan. Misalnya ukuran kemenangan. Misalnya Hitler ini kalau dalam kacamata masyarakat pada umumnya mengatakan atau memberikan justifikasi bahwa Hitler lah yang menandang orang Yahudi kalah. Itu kan biasanya gitu. Atau misalnya Zero di Italia. Tapi kalau misalnya kita melihat Iran, bahwa ukuran kemenangan itu ada dua yang menjadi sebuah standar penilaian, bukan di hidup atau mati. Tapi nilai apa yang kemudian kita perjuangkan? Nilai kalau dia betul-betul nilai kalah menang bukan masalah, gitu. Dinilai ini nilai apa yang kemudian kita perjuangkan, sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Iran hari ini. Ketika misalnya Trump berulang kali membangun sebuah narasi bahwa yang akan dia menghancurkan misalnya apa, mengganti misalnya hukum wilayatul faqih di Iran. Ya orang Iran ya sebagai sebuah konstitusi negara, dia akan berjuang mati-matian mempertahankan, hatta kemudian harus mengorbankan menjadi syahid. Itu yang jadi masalah. Yang kedua, bahwa di dalam melakukan misalnya pergerakan ini ukurannya satu lagi, kebebasan. Bahwa kita melakukan itu bukan karena terpaksa, itu karena sebuah pilihan ideologis. Ya Iran semua misalnya karena ada beberapa narasi ya yang selama ini sampai 93 malam ya masyarakat Iran turun mendukung negaranya, mendukung konstitusinya, mendukung misalnya pemerintahnya, kemudian ada narasi-narasi negatif yang terbangun misalnya itu dipaksa itu turun di jalanan. Ya mana mungkin, tidak. Ini kan sangat kontradiksi dengan fakta di lapangan gitu. Bahwa itu adalah pilihan mereka. Itu. Kenapa? Nah, sehingga nilai ini dan kebebasan inilah bahwa kita melakukan sebuah perlawanan betul-betul karena kebebasan kita, itu pilihan. Dan ini kemudian kita lihat di dalam kondisi Iran, mulai pemerintah, militer, dan masyarakatnya satu.
Hmm. Mereka bergerak dengan kesadaran masing-masing, bukan karena terpaksa. Mungkin itu Ya, yang jadi menjadi artinya sekarang kita eh, masuk kepada bahwa setelah berbicara tentang apa yang diperjuangkan Iran ini adalah nilai-nilai yang mereka miliki, kita akan masuk kepada solidaritas. Ternyata bahwa karena memperjuangkan nilai-nilai itu terjadi solidaritas, terjadi persatuan, terjadi penguatan antara pemerintah, kemudian juga masyarakat dan juga militer. Nah, eh, di sini bagaimana Anda melihat bahwa apa sih sumbangsi masyarakatnya sebenarnya secara eh, yang bisa kita lihat secara secara dalam perang yang terjadi ini, yang bisa kita rasakan bahwa oh ya memang karena masyarakatnya seperti ini Iran menjadi tampak sedemikian kuat. ya inilah yang kemudian kadang kita tidak temukan di negara lain. Dan ini menjadi pembeda untuk Iran bagi saya ya, bagi saya pribadi. Ini menjadi pembedanya Iran bahwa antara masyarakat militer dengan pemerintah di dalam memperjuangkan negara mereka, oke, ini kemudian satu kata mereka, ya satu kata mereka. Ini juga kan narasi yang sering juga satu pernyataan misalnya pemimpin Rahbar Syahid Ali Khamenei bahwa salah satu kekuatan utama Iran itu adalah rakyat. Ini kan yang kemudian. Jadi kita tidak bisa nafikan. Nah, disinilah yang kemudian bahkan juga pengganti beliau, misalnya Rahbar Mustaba, Said Mustaba juga dalam surat pertamanya itu bahwa memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa bagi rakyat. Karena begini menurut pandangan saya, kalau rakyat tidak bersatu, ini juga kemudian akan menjadi masalah dari internal sebuah negara. Padahal perang ini kita sudah melawan musuh dari eksternal. Ya, ya. Kalau misalnya ada celah musuh eksternal menggunakan rakyat untuk kemudian menghantam dari dalam, justru ini akan menjadi faktor yang kemudian akan mempercepat kekalahan Iran. Tapi alhamdulillah karena mereka bersatu sehingga sampai hari ini Mhm. insya Allah masih tetap teguh dan kemudian ya kita bisa katakan bahwa Iran dalam posisi menang hari ini. Oke, jadi karena kita sudah bicara tentang solidaritas masyarakat, karena ini juga di Iran adalah sebuah negara yang modelnya itu dipimpin oleh ulama. Nah, bagaimana Anda melihat sumbangsi dari para ulama? Kita mungkin Anda bisa menjelaskan lebih universal bahwa tidak hanya di Iran, sumbangsi ulama bagi peran yang ada untuk melawan Amerika, tapi juga mungkin ulama yang di tempat lain, boleh jadi di Timur Tengah itu sendiri ataukah mungkin di Indonesia. Eh, Iran ini menjadi salah satu negara fenomenal bagi saya. Ah, ya. Kenapa? Karena tidak semua ulama nantinya yang bisa kemudian menjadi garda terdepan, aktor utama untuk melawan penjajahan. Ya dulu misalnya di Indonesia juga kita saksikan bahwa dalam sejarah-sejarah yang kita baca, itu ulama banyak yang kemudian menjadi pahlawan. Tapi dalam konteks hari ini, ya ini kemudian menjadi sebuah tanda tanya bagi kita bersama. Nah, perang ini yang kalau di Iran ini sangat kuat kita lihat pengaruh mereka. Kenapa? Karena mereka bukan hanya kata-kata perlawanan yang mereka ucapkan, bukan cuma kata yang menjadi ukuran, tapi ditandakan juga. Sehingga ini yang kemudian menjadi pengikat bagi masyarakat bahwa mereka tetap satu kata, kolektif di dalam melakukan sebuah perlawanan. Kenapa? Karena kalau dalam salah satu teori pendidikan, perilaku kita ini kadang itu buahnya dari pikiran kita. Jadi ada kalau nggak salah ya pernyataan Ali bin Abi Thalib, jaga pikiranmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Jaga perkataanmu karena itu akan menjadi perbuatanmu. Perbuatan itu akan menjadi habit, kebiasaan kita. Hari ini misalnya, jadi ulama ini misalnya lewat pengajian-pengajian dia, itu membentuk sebuah paradigma pikir. Tidak ada perilaku kolektif akan lain kalau misalnya cara cacat kita masih cacat berpikir, itu kan ya jadi masalah hari ini. Iran yang kemudian kalau pandangan kita ini termasuk masyarakatnya ya level menengah ke atas lah. Mhm.
gitu. Jadi kelihatannya bahwa peran para ulama itu adalah yang membangun kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mendukung negaranya dan melawan penjajah gitu ya. Ya. Ya itu ya. Kemudian kan kalau dalam sejarah Iran itu sering kita menemukan bahwa ulama punya peran yang sangat vital ya. Hmm. Baik di dalam proses pengajaran ataupun kemudian menumbuhkan kesadaran dari masyarakatnya. Dan bukan itu juga, di Iran misalnya kita menemukan bahwa ulama juga ini kemudian akan menjadi suri toladan dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Bukan cuma mereka pintar berkata, tapi Iya, iya. mereka langsung mengajarkan masyarakat dari misalnya kehidupan perilaku mereka sehari-hari.